Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir di jalur Pantura Demak tak kunjung surut, bikin warga terlambat kerja. Hilang kendali, 4 orang dalam satu keluarga tertabrak mobil, 2 orang meninggal. Seorang nenek tercebur sumur sedalam 15 meter di Desa Sudimoro, Kabupaten Klaten. Ya, 4 korban tewas dalam kecelakaan bus wisata di Tol Pemalang mendapat santunan. Begitupun korban luka-luka diberi bantuan perawatan medis di rumah sakit. Penyerahan santunan berlangsung di Balai Kelurahan Bendan Ngisor, Kota Semarang, Senin kemarin. Masing-masing 4 ahli waris korban meninggal dunia menerima uang santunan sebesar 50 juta rupiah dari PT Jasara Harja. Lalu korban luka-luka mendapat surat jaminan pembiayaan perawatan rumah sakit di Pemalang maupun di Semarang. Biaya pengobatan yang ditanggung Jasara Harja maksimal 20 juta rupiah. Jika lebih, biaya sisanya ditanggung BPJS Kesehatan. Total 36 warga yang ikut bus wisata ke Guci Tegal pada Sabtu pekan lalu. 4 meninggal dunia, 32 korban luka-luka. Rombongan Forum Kesehatan Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang itu hendak berlibur ke Guci Tegal. Namun bus yang dikendarai alami kecelakaan di eksit Tol Pemalang, kilometer 313. Nah, nanti kalau udah koordinasi sama Pak Dinkes ini, jika sampai dengan 20 juta ternyata masih harus ada pemeriksaan dan lain-lain, nanti akan langsung ditangkap oleh pemerintah kota supaya tidak gratis. Nah, kalau di atas 20 juta misalnya, ya kita nggak minta ya tadi obat-obat yang mahal atau penanganan khusus, Dinkes langsung ambil lagi, harus gratis. Kebetulan hari ini sudah dilakukan pembayaran sebesar 4 ahli waris sebesar 50 juta. Khusus untuk yang korban luka-luka itu ada di rumah sakit Pemalang maupun di rumah sakit dirujuk ke rumah sakit Semarang. Kita berikan garansi letter kepada rumah sakit tersebut. Nantinya rumah sakit itu yang akan menagihkan biaya tersebut kepada Jasara Harja sebesar maksimal 20 juta. Jadi kalau memang nanti ada biaya perawatan lebih dari 20 juta, kalau memang memiliki BPJS, ya tadi monggo ke BPJS. Tapi prinsipnya dari 36 korban, itu 4 sudah kita lakukan pembayaran meninggal dunia, yang 32 korban sudah semuanya kita berikan garansi letter penjaminan terhadap kecelakaan tersebut. Ya, 2 motor dan kaca minimarket di Jalan Temanggung, Semarang hancur usai ditabrak sebuah minibus. Diduga sopir tak konsentrasi hingga mobil hilang kendali dan menabrak. Dua sepeda motor milik karyawan minimarket di Jalan Raya Temanggung, Semarang, Desa Rejosari, Kecamatan Pring Surat, Temanggung, rusak setelah ditabrak minibus Senin malam lalu. Kuatnya benturan membuat sepeda motor hancur, bahkan kaca depan toko juga ikut pecah akibat tabrakan ini. Kejadian ini bermula mobil yang dikemudikan oleh Jimmy, warga Sukoharjo, melaju dari arah Temanggung menuju Ambarawa. Saat berada di lokasi kejadian, mobil tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak 2 sepeda motor hingga menabrak toko. Diduga sopir kurang konsentrasi sehingga hilang kendali dan kecelakaan. Beruntung di halaman toko sedang tidak terdapat orang, sehingga kecelakaan ini tidak menimbulkan korban jiwa. Menabrak 2 kendaraan yang parkir itu gagal menabrak bangunan Indomaret dengan kerusakan bagian kaca depan. Nah, diduga karena ini kan jalan kecepatan jalan lebar, kemungkinan untuk pengemudi konsentrasi kurang penuh hingga tidak dapat mengendalikan kemudinya. Untuk mencari penyebab kecelakaan, sopir kini dimintai keterangan di kantor polisi. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Ya, satu keluarga yang berboncengan 4 orang tertabrak mobil di Plupu, Sragen. Akibatnya 2 orang meninggal dunia, sementara pengendara mobil kabur.
Warga mengevakuasi 4 orang dari satu keluarga usai alami kecelakaan di Jalan Dusun Ceplisan, Kecamatan Pelupuh, Sragen, Senin malam. Para korban dibawa ke rumah sakit Gemolong. Sayangnya, 2 orang tewas dalam perjalanan. Warga menduga motor yang berboncengan 4 itu hilang kendali hingga menabrak mobil dari arah berlawanan. Ada motor dari sebelah selatan dengan berboncengan, isinya ada anak 2, suami istri gitu. Lalu ada dari sebelah utara mobil L300, karena motornya tadi goyang, mungkin kena lumpur perkiraan saya, karena saya juga belum sampai ke tempat yang akan saya cek itu. Jadi prediksinya seperti itu, terus goyang, akhirnya terbenturan dengan mobil L300 pickup tadi. Polisi mengolah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan warga. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, diduga mobil kabur usai tabrakan dan kini dalam pengejaran. Untuk kendaraan tersebut kita masih dalam pengejaran. Tadi dari saksi melihat adanya ciri-ciri kendaraan pickup warna hitam dengan garis merah di sebelah kanan. Keempat korban adalah warga desa Jembrangan, Pelupuh bernama Saiful Anwar dan Unik Juwanti. Sementara 2 anaknya masih berusia 7 dan 5 tahun. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Ya, seorang nenek tercebur sumur sedalam 15 meter di Desa Sudimoro, Kabupaten Klaten. Diduga korban tercebur sumur saat hendak mengecek pompa air. Dengan tali pengaman, seorang petugas dari tim penyelamat turun ke dalam sumur sempit untuk mengevakuasi Salinem, seorang wanita lansia yang jatuh ke dalam sumur di rumahnya di Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Senin siang lalu. Tak mudah bagi petugas untuk mengeluarkan wanita dari dalam sumur yang memiliki diameter hanya 80 cm ini. Setelah turun sedalam 15 meter, korban dapat dijangkau lalu diangkat ke permukaan. Salinem tercebur sumur diketahui oleh tetangganya yang mendengar suara korban berteriak minta tolong. Diduga korban terpeleset lalu tercebur sumur saat hendak mengecek pompa air. Sebenarnya tadi ada pompa airnya mati, mau hidupkan pompa air mati, terus mau lihat, terus dibuka tutupnya, terus dia mau benahi, jatuh ke sumur. Tadi korban kami evakuasi dengan teknik vertical rescue, jadi tadi kami menurunkan 1 orang rescuer untuk turun ke sumur, menjangkau korban dan mengamankan korban. Terus rescuer beserta korban ini kami angkat dengan rolling system. Berapa lama Mas kira-kira? Kira-kira ada setengah jaman. 30 menit. Korban akhirnya berhasil dievakuasi dengan kondisi lemas dan selamat. Lalu, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pandanaran, Kabupaten Boyolali untuk perawatan medis. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, sebuah rumah tua di Desa Tlogo Harum, Kabupaten Pati, ambruk usai diterpa angin kencang. 1 wanita lansia terluka akibat tertimpa bangunan. Ruang tamu bagian rumah tua di Desa Tlogo Harum, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, ambruk rata dengan tanah usai diterjang angin kencang. Atap rumah hancur, bahkan genting pecah berserakan dan dinding bangunan juga roboh. Diduga rumah limasan ini sudah lapuk pada bagian kayu, ditambah saat kejadian angin kencang juga melanda. Sugianti, pemilik rumah, terluka akibat peristiwa ini karena dirinya sedang berada di dalam area ruang tamu. Korban pun mengalami luka di bagian wajah dan kaki karena tertimpa reruntuhan bangunan. Tertimpa gitu? Iya. Tertimpa apa, reruntuhan atau gimana tuh? Tertimpa itu loh Pak, kayak reng-reng itu loh, bandar. Saat ini gimana? Ini di rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, tapi kondisinya sadar gitu? Sadar gitu. Cuma yang terluka apa tadi Mbak? Yang terluka ini berdarah sama kaki itu Pak. Memang kondisinya sudah agak tua, memang rumah ini rumah limasan. Rumah limasan itu berarti ya antara rumah buatan tahun 70-an 80-an, kalau enggak paling muda tahun 90-an lah. Nah, karena ada angin kencang, tiba-tiba rumah tersebut ambruk, roboh ya, menimpa korban. Kebetulan di rumah itu ada Ibu Sugiarti, kemudian untuk anak
korban ini berada di kamar rumahnya sendiri, kemudian mendengar suara roboh keluar dari rumah, kemudian menolong ibunya, didapati sudah tertimpa blandar. Akibat kejadian ini, korban yang terluka masih dirawat di Rumah Sakit Asuyutia. Arif Nur melaporkan dari Pati.